Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti. Saya akan bahas tentang manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan ini erat sekali kaitannya dengan distribusi, tetapi merupakan bidang studi atau yang seringkali diabaikan. Maka wajar apabila kita mendekati masalah yang masih asing dan luas, maka banyak terjadi duga dan metode pemecahan dan masalahnya sendiri akan menimbulkan gagasan dan kesimpulan yang saling bertentangan. Di sini ada fungsionalisme. Inilah yang membawa benih kehancuran dalam banyak bisnis, tetapi kita tidak akan membicarakan hal ini lebih lanjut karena kita akan lebih ke memanajemen adalah suatu konsep yang menyeluruh, merupakan filsafat sepanjang zaman. Nah, di sini ada gudang dan pergudangan. Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang. Pergudangan adalah kata kerja atau kegiatan penyimpanan dalam gudang. Untuk tujuan itu, kita beroperasi yang dilakukan dalam gudang itu juga dilakukan bidang-bidang lainnya. Seperti bangunan ini siap dijadikan tempat gudang atau gudang penyimpanan, atau gudang operasional, atau gudang perlengkapan, atau gudang musiman. Nah, bisnis yang banyak di sini adalah membeli barang jadi dalam jumlah besar dan memperkecil sesuai dengan tujuan. Gudang pengecer dan departemen. Ya. Terus ada lagi gudang umum dan pribadi. Pengukuran sebagai dasar pengendaliannya itu biasanya diukur dari mencegah hilangnya sumber daya. Kita harus melakukan analisis untuk mengetahui barangkali ada sesuatu yang dapat diukur atau memberikan landasan untuk membuat perbandingan dan dengan demikian menunjukkan jalan pengendalian. Kemudian kita senantiasa mencoba untuk menggunakan semaksimal sumber daya yang langka. Sumber daya bukan materi, termasuk juga benda yang abstrak. Terus ada analisis sumber daya. Analisis sumber daya ini, gudang itu sendiri menempati ruangan untuk menyimpan bahan, tidak harus merupakan gedung, tetapi dapat juga berupa halaman terbuka. Semua kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan terkait erat dengan fungsi pergudangan. Nah, tipe bisnis ini ditelaah dengan pandangan yang sama, yaitu memiliki persoalan yang sama. Kemudian dengan melihat ke dalam gedung, kita akan berjumpa dengan bahan sediaan barang jadi atau perkakas atau barang dan proses. Barang-barang ini dapat diukur barangkali dalam satuan fisik atau mungkin dalam satuan kilogram. Nah, kita juga mempunyai kualitas yang melekat dan kurang jelas yang dapat diukur. Ada barang penanganannya lebih berbahaya daripada barang lainnya, sehingga waktu atau kesulitan penanganan itu harus merupakan segi yang diperhatikan orang atau sumber daya. Akan tetapi pertimbangkan kenyataan lebih seksama. Namun pada saat itu gudang tidak sesuai keperluan dan tidak nyaman untuk bekerja di dalamnya. Mungkin itu yang saya dapat sharingkan tentang manajemen gudang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.